Selamat siang kawan-kawan. 30 menit kok ini. Pasti pada lapar kan? Oke, sebelumnya gue mau terima kasih dulu Bu untuk Tokopedia dan JDG yang udah ngasih opportunity ke gue buat jelasin tentang apa yang terjadi di GoFood. Hari ini gue mau presentasi tentang evolution di GoFood Android, arsitekturnya sendiri. Sebelum kita jump into main slide, ya, nama gue Rifai Rizky, gue product engineer in Gojek. Oke, next. Oke, ini tampilan Gojek di 2015, awal 2015 pertama kali kita launch, dan gue kerja di Gojek sejak kita punya 4 service ini. Gue di GoFood team. Kalau kalian pernah ngeliat screen ini dan masih gunain Gojek sampai sekarang, gue mau ngucapin terima kasih udah jadi loyal user buat Gojek. Oke, ya. Apa yang terjadi pas hari pertama gue join Gojek di pertengahan 2015 itu? Nggak ada onboarding dokumen sama sekali. Gue nggak tahu harus yang gue lakuin apa, gue harus datang kemana. Nggak ada sama sekali onboarding dokumen. Lebih parahnya, gue nggak punya temen di onboarding yang introduce gue ke tim siapa, gak ada sama sekali. Karena gue join sebagai mobile team, gue mau tahu dong pattern yang kita pakai apa, ya kan? Terus kayak release cycle-nya kayak gimana di Gojek itu gak ada sama sekali. Naus? Oh, oke. Ini juga cabut. Oke. Yang putih itu kali enggak. Maaf sebentar ya, ada technical issue. Makasih udah nungguin. Ya nggak ada onboarding buddy. Gue juga mau tahu mobile team itu ada berapa orang di Gojek, kan nggak ada sama sekali. Yang datang cuma product manager dan bilang, lo join di GoFood team. Udah, that's it. Oke. Nah ini, gue duduk di meja yang salah. Setelah after lunch chit-chat sama few folks kan, ngobrol. Gue sadar dan gue duduk di designer table. Ya, gue bisa ngomong hari pertama gue doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Sampai gue berpikir, gue di kantor yang bener nggak sih? Oke, ini task pertama gue di Gojek. Simple, nggak terlalu sulit sebenarnya. Jadi ada this list, this item sama thumbnail image. Pas user klik thumbnailnya muncul bigger image view sama additional information kayak this name sama description gitu kan. Tapi itu makan gue itu butuh 3 hari untuk gue finishing task ini. Kenapa? Code base-nya saat itu really beautiful man. Benar. Itu gue kayak responnya di mana itu segala macam, nggak ada documentation juga, jadi gue harus back and forth ngecek satu-satu gitu. Dan juga ini gue butuh 3 hari untuk nyelesain. Maksudnya adalah merging ke master, ya kan? Jadi pas passing QA, terus
udah oke, merging your code to master. Di sini di 2015 pas gue join Gojek, kita nggak punya master branch, nggak ada develop branch, cuma ada satu branch, itu namanya staging after SMS. Jadi produk lain kalau dia mau rilis fiturnya, merging itu gue branch itu, staging after SMS. Gue what the fuck? Gue sorry. Ini apa ini? Terus juga ini survive sih sampai 2-3 bulan gue kayak gini. Karena task pertama gue itu setelah merging ke master, rilis nggak? Ke production? Nggak. Kenapa? Udah merging ke master, udah hari H mau rilis, kita baru sadar image makanan di konten kita, di data kita itu cuma kurang dari 2% yang punya image. Jadi fitur ini apa? Cuma nampilin image coming soon. Jadi apa yang kita lakuin? Revert. Hapus semua changes yang udah di merging ke staging after SMS itu. Ya, itu tugas pertama gue di Gojek. Gue berpikir lagi, gue di perusahaan yang bener apa enggak? Oke. And let's talk about Gojek 2016. Apa yang terjadi di 2016? Masalah-masalah yang gue temuin sebelumnya, mungkin di tim lain, tim member lain, nemuin masalah yang sama juga. Jadi we have to think, we have to come up with a solution, right? Jadi kita di end of the day we think that kita butuh bootcamp. Why? Bootcamp help us to get to know each other, to create the unity among engineer, right? Jadi kenalin satu-satu, developer Gojek mobilenya ada berapa sih? Terus juga bootcamp itu maintain culture in engineering team. As a company grow, right? Company kita nambah pasti membesar, jadi harus di maintain culture-nya. Terus understand where we are today, apa yang terjadi segala macam. And also we did the retrospective. We put all the problems that we found and define action itemnya apa di sana. Akhirnya setelah bootcamp kita putusin kalau kita butuh tim baru. Akhirnya kita bikin tim SWAT saat itu. Tim SWAT ini gabungan dari beberapa produk yang ada. Kita comot developer-developernya untuk bekerja di tim SWAT ini. Tim SWAT responsibility-nya apa? Sana. Setelah kita ada bootcamp, retrospective dan segala macam, action item, propose solution to the management sama timeline-nya. Ya, kita butuh ngelakuin tech debt, remove unused code, library, asset, and everything, anything. Terus, of course, applying design pattern. Gue tahu kalian semua pasti tahu kenapa design pattern are important. That's design pattern make your code more readable, right? Itu gampang juga di maintain dan fleksibel pastinya. Dan kita start nulis test di sana, UI and instrument test also. Unit test and instrument test. Kita integrate sama Crashlytics untuk tahu app kita stable enough or not di production. Dan Firebase integration untuk fitur config, A/B testing, Jenkins integration untuk yang sebelumnya kita bikin APK manual, jadi udah pakai continuous integration sama delivery, dan test very integration ini untuk bug app submission, jadi alpha user kalau mau report bug itu tinggal shake handphonenya, nanti report kita udah integrate ke Slack, nanti langsung ke post di Slack channelnya alpha tester. And of course obfuscation. Setelah tim SWAT ini doing their job, tim yang ada di tim SWAT itu balik ke original timnya. Jadi gue balik lagi ke GoFood team. Apa yang terjadi di GoFood? Ini GoFood main screen waktu sekitar pertengahan 2016 kalau nggak salah. Kita udah pakai MPV pattern.
di mana view, ada presenter, ada models, and repository untuk fetch API segala macam. Selama periode ini itu banyak banget request feature dari bisnis atau dari produk kan. Kayak misalnya kita harus integrate sama Facebook login, terus kita integrate, kita mau offer voucher ke user, kita mau bikin rating buat restoran karena sebelumnya kita cuma rating untuk driver, dan masih banyak lagi. Kayak UI-nya juga harus di enhancement gitu, dari progress bar simple ke shimmer, empty state-nya juga harus di enhancement. Selama periode ini kita mikir kita harus breakdown our focus. Apa yang kita lakuin? Kita harus breakdown our focus in two things. Apa itu back layer dan apa itu front layer? Back layer itu something yang that user nggak bisa lihat, background processor and everything. And front layer itu ya user interface-nya, related sama empty state, error state, loading segala macam. Kita define repository ini itu back layer. Pada saat itu repository kita itu cuma satu. Dia nge-handle banyak proses kayak fetching location, ambil food home data, doing estimate calculation API, booking details, and many things. Akhirnya kita putusin repository kita harus kita breakdown based on their responsibility. Kita breakdown ke social repository, voucher repository untuk offer voucher, ambil API voucher, rating juga also buat rating ke restoran, ada rating repository sendiri, submit rating, and so on. Oke, jadi arsitektur kita dari yang simple MPV kayak gini akhirnya punya repository yang banyak. Terus ini current arsitektur, dan ini presenter kita. Dia presenter itu kan middleman, mediator between view sama models, sama repository yang kita punya juga. Banyak yang dihandle sama presenter. Jadi kita butuh doing something sama presenter kita karena kasihan banyak banget yang dia urusin. Kita butuh doing something sama presenter, model sama repository kita. Akhirnya kita huddle, kita pikirin, oh kita harus cari solusi, dan kita introduce workflow. Apa itu workflow? Kita adopting dari RX workflow pattern sama main cantik di RX-nya juga. RX workflow pattern ini diintroduce di Droid Conference 2017. Terus juga karena kita pakai RX, kita bisa bikin data stream dari apapun yang kita mau. Contoh di case kita itu ada card screen. Ketika user increase decrease quantity itu, price-nya juga harus update. Itu stream. Terus juga combine, create, filter any of the stream. Jadi even multiple stream can be used as an input to another stream. Jadi banyak kita juga bisa milih stream yang kita mau, yang kita tertarik apa itu. Kita juga bisa filter, we can combine to stream. Nah ini contoh di mana workflow card view yang hijau di bawah itu react to what is happening in the workflow karena state-nya berubah. User update quantity, request quantity, di bawah yang hijau itu price-nya juga update, quantity-nya juga update. Dan card view ini reusable di many screen, di beberapa screen juga, kayak ini restoran profile screen. Terus juga ini search screen, itu komponen yang sama dengan state yang sama juga kalau dia update atau update quantity. Akhirnya pattern kita ya, arsitektur kita yang tadi ada repository kayak gini, update jadi kayak gini. Jadi ada workflow yang manage streamnya, presenter nge-handle user event, interaction dari view, workflow juga updating state, dan dia kadang butuh panggil API ke repository. Nah, di sini kita reduce complexity di presenter akhirnya. Presenter kita jadi lebih simple karena dia cuma manage user action. Kadang dia harus ngomong ke workflow, kadang dia cuma harus ya udah update view-nya sesuai user action-nya mau apa. Terus workflow dia cuma manage stream,
dan updating view model. Nggak cuma sebenarnya. Kita mikir manage stream sama maintain state itu bisa dipisahin. Artinya state yang ada di workflow saat ini itu bisa ditarik keluar. Nggak harus ada di workflow, karena workflow udah managing stream terus doing flat mapping atau dari satu stream ke stream yang lain. Akhirnya kita introduce store. Apa itu store? Kita adopt dari Redux pattern dengan Three Major Principle, single source of truth. Karena punya satu store object itu ngebantu kita untuk debugging atau profiling our application, karena datanya itu di satu tempat. Contohnya kayak gini. Hey Yakni, we are using Kotlin. And state is read only. Artinya the only way to mutate the state itu lewat store dan describe actionnya apa. Kayak gini. Dispatch add item, kasih action add item, kasih this ID. Karena kita udah punya all information about this in store. Jadi cuma butuh this ID-nya apa. Mau remove juga seperti ini. Kasih actionnya apa, kasih key-nya apa yang mau di remove. Terus change are made with pure function. Jadi define based on the action only. Oke. Nah, akhirnya arsitektur kita akhirnya harus diupdate lagi dari yang seperti ini ke ini. Store as a middleman kayak dari workflow sama maintain the state, karena workflow cuma managing stream sekarang tugasnya. Oke. Nah, balik ke concern yang di awal tadi kita sebut, yang gua sebut, kita misahin concernnya dari back layer sama front layer. Kita udah ngomongin back layer, semua yang related ini itu harus punya unit testnya, karena juga nggak ada Android classes di sana. Jadi even unit test can be more faster, cuma butuh run doang, nggak butuh emulator dan anything, right? Jadi presenter kita punya tes untuk handle user action. Kadang dia butuh ngomong ke workflow, kadang cuma return ke view-nya lagi. Workflow kita juga punya tes untuk gimana kita manage stream-nya. Kadang harus ke repository dan updating apapun yang ada di store. Store sama model atau view state juga dia punya tesnya sendiri. Even repository juga harus punya tes data apa yang didapat dari API. Let's talk about the front layer here, yang nggak pernah kita sentuh sebelumnya. Nah, saat itu kondisi front layer kita cuma simple banget dan kita harus enhancement dari yang simple progress bar dan shimmer. Dan shimmer ini pun harus reusable di beberapa tempat. Terus empty screen juga kita harus update dari yang simple empty screen, simple banget, text view doang, ke ada illustrationnya, kayak gitu. Kemudian arsitektur view kita saat itu cuma activity fragment, punya progress bar, punya empty view, punya error view, punya content view, juga content view buat A/B testing di sana. Banyak banget yang di-handle. Akhirnya apa? Interface kita untuk show or hide view doang banyak banget kan di presenter kita sebelumnya. Kita beruntung, pas lagi kita mau solve ini problem, Google launch. Nah, ini kita nggak bisa sebut arsitektur karena semuanya di satu tempat gitu. Navigation fragment, Google launch navigation fragment yang kayaknya ini nge-solve front layer kita. Akhirnya kita coba approach, kita bikin simple project dengan current arsitektur yang kita punya pakai navigation fragment. Apa sih navigation fragment? Ini framework navigation between destination. Jadi ada konsisten API, kita bisa destination ke mana banyak tempat karena konsistensi API, dan destinationnya pun bisa fragment, bisa activity atau komponen yang lain. Ya itu launch bulan Mei 2018. Akhirnya kita coba approach ini ke current arsitektur kita di front layer. Akhirnya seperti ini. Activity kita cuma punya satu, sisanya itu fragment semua. Kadang fragmentnya butuh presenter, kadang enggak juga. Jadi
Misalnya ada satu contoh di sini. Dari Shimmer page pindah ke restoran profile. Restoran profile punya detail page, punya search page, punya input order manually juga. Terus dia punya empty state misalnya di sana. Dan ini adalah contoh XML navigation di salah satu GoFood page. Kita udah gunain navigation fragment, kita define navigation fragmentnya kayak gini. Artinya pertama kali yang harus kita define itu start destination. Start dari mana? Kita start dari Shimmer, which is loading page. Shimmer tugasnya munculin loading screen, dan di belakang layar kita fetch API. Setelah kita dapat data, Shimmer fragment itu cuma punya satu action, buka profile page. Karena datanya di store di satu tempat, fragment ini bisa langsung ngambil datanya di sana dan tampilin. Nah, restoran profile page ini punya beberapa action. Pertama misalnya detail page. Detail page ini juga fragment dengan navigasi yang bisa diakses sama si profile page itu. Dia juga punya manual order, artinya input order manually. User bisa input segala macam item yang nggak ada di list. Dia juga punya search page di sana. Jadi dengan ngelakuin ini, kita nge-reduce human error untuk show or hide content sih. Karena masing-masing fragment punya responsibility-nya. Tujuannya kita pakai navigation fragment untuk solve from layer kita kan. Oke. Dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Yes, 5 menit lagi. Oke, pertama, speak up about what's the problem that you face. Everyone need to talk. Kayak isu yang pertama gue di hari pertama itu, kita harus ngomong isu kita apa. Talk to the right people. Could be better if you can put a suggestion there. Code is only ever good enough. Code is never perfect. Since many of evolution challenges face, you have to improve your code, right? Every decision is correct at the time it is made. Jadi di Gojek juga nggak ada blaming culture segala macam, karena apapun yang kita lihat saat itu based on informasi yang dia dapat saat itu hingga dia mutusin kenapa ngebikinnya seperti itu. At Curtain Scale we need to use the suitable technology architecture, stack and tools. Nah di sini based on requirement challenges kita butuh scale, kita butuh pakai teknologi yang bisa solve problem kita. Akhirnya kita sebagai engineering juga evolve. Kita harus cari tahu lagi, oh ternyata ini bisa di solve dengan cara ini bisa di solve dengan cara ini. Working in tech means learning all the time. Nah, semua yang green hijau ini itu Gojek Engineering Principle. Balik ke pertanyaan gue di perusahaan yang benar apa enggak sih? Ya, thank you.